miliar kurang lebih biaya yang dibutuhkan untuk bisa mencalonkan diri. Mengenai pilkada itu tidak jauh berbeda, karena seperti yang banyak kita bahas tadi bahwa masalahnya hampir dari tahun ke tahun itu juga nggak banyak berubah. Misalkan dalam konteks masifnya politik uang, terlebih tadi juga sempat disinggung politik uang di tingkat pemilihan kepala daerah itu nanti potensinya akan lebih besar gitu ya, dan mungkin pengawasannya akan saya nggak mau bilang rumit ataupun sulit, tapi pasti akan lebih menantang. Kita harus akui itu, karena sekali lagi tadi jumlahnya aja ada banyak sekali gitu. Ada 540-an daerah yang kita akan melakukan pilkada, dan pada praktiknya money politik itu jadi satu hal yang kerap mewarnai pelaksanaan pilkada itu sendiri. Itu salah satu pantauan dan catatan yang sering dikemukakan oleh ICW terkait dengan pilkada. Tidak hanya soal politik uang dalam konteks pemilihannya, tapi juga yang tadi sempat kami sebut berkaitan dengan politik berbiaya mahal. Politik berbiaya mahal tidak hanya dalam terjadi di proses misalkan kandidasi atau pencalonan calon legislatif, tapi juga di pemilihan kepala daerah itu biayanya sangat tinggi. Bahkan baru-baru ini atau kalau nggak salah tahun lalu pimpinan KPK udah sempat bikin pernyataan gitu ya, bahkan sampai 150 miliar kurang lebih biaya yang dibutuhkan untuk bisa mencalonkan diri, atau biaya yang perlu digelontorkan gitu ya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi gitu. Jadi tentu dua hal ini menjadi sorotan juga, tanpa mengesampingkan potensi-potensi masalah yang lain di dua hal tadi, politik uang, kemudian berbiaya tinggi, yang mana kalau tadi saya sempat singgung sedikit, ada pemberian sponsor daripada pengusaha kepada calon kepala daerah sebagai salah satu konsekuensi yang dilakukan oleh calon kepala daerah gitu ya, karena menyadari tingginya biaya yang harus dikeluarkan, maka cari pendanaan sana sini, termasuk dari sumber-sumber yang tidak diperkenankan oleh ketentuan, kemudian dari pengusaha yang mana kita tahu bahwa sumbangan-sumbangan itu nggak diberikan secara cuma-cuma gitu. Oke, saya support kamu mencalonkan diri, ini 1 miliar udah saya berikan secara ikhlas tanpa perlu mengembalikan. Tentu nggak akan seperti itu. Dampak timbal baliknya nanti ya ketika calon yang bersangkutan sudah menjabat, kemudian kebijakannya dikooptasi karena ada kepentingan pendonor tadi. Maka penting juga untuk mengawasi bagaimana pelaporan penerimaan sumbangan dan penggunaan dana kampanye dari masing-masing kandidat. Kalau kemarin kami sempat melakukan pemantauannya di tingkatan pileg dan pilpres, nanti tentu di tahapan pilkada ini akan jadi penting juga gitu untuk menjadi concern gitu mengenai kenaikan jumlah bansos dalam pilkada. Kita belum menemukan jumlahnya sih, tapi pemantauan ke arah sana kalau misalkan nanti sudah ditemukan oleh ICW itu pasti akan dipublikasikan gitu.